jadi kita tuh kebanyakan nggak apa ya, kita kayak menormalisasikan tadi yang gue bilang, kita kayak misalnya orang ada berbuat dosa nih, misalnya kan saat ini pejabat nih berbuat dosa nih, kita tuh jadinya kayak oh gue marah nih, akhirnya dosa besar kita tuh adalah orang-orang yang di bawah tuh adalah marah gitu. Kemarahan tuh kan sebenarnya nggak boleh berlebihan kan, yang ini yang di Indonesia saat ini yang berlebihan itu yang bikin yang bikin semakin kacau keadaannya, semakin tidak terkontrol, semakin tidak ada yang dicapai, malah semakin banyak kerusakan gitu. Memang benar si atasan ini, si pejabatnya ini melakukan dosa keserakahan, dosa kerakusan, itu memang benar mereka lakukan. Tapi itu nggak bisa dijadikan alasan kita untuk melakukan dosa juga. Nah saat ini kan malah ini sebenarnya kayak apa ya, kayak kalau ini tipu dayanya si iblis. Sebenarnya iblis itu mainnya kayak gini memang. Jadi dia melempar satu batu, kenanya 2 burung. Kenanya yang pertama hawa nafsunya si pejabat ini kan, hawa nafsunya adalah mengambil banyak uang. Itu kerakusan, ketamakan tuh itu hawa nafsunya yang pejabat, orang-orang atas. Tapi orang bawah hawa nafsunya itu adalah kemarahan. Mereka merasa legal melakukan apapun itu karena mereka udah dijolimi, dan mereka akhirnya mau mencuri itu dihalalkan, mau merusak itu dihalalkan sama mereka. Dan itu target utamanya si iblis ini dalam mengatur hawa nafsu kita. Makanya iblis itu sangat senang banget kalau kita tuh menggunakan hawa nafsu kita. Salah satunya dalam agenda saat ini adalah kayak gini nih. Kita merasa orang dia udah berdosa, ya kita bolehlah berdosa sedikit. Padahal tetap aja namanya dosa ya dosa. Kalau bisa tuh gimana caranya kita tuh ngontrol hawa nafsu. Makanya tadi demo boleh, tapi ya terkontrol. Jangan sampai demonya ini adalah merugikan orang lain, merugikan orang yang istilahnya mereka juga merasa, bahkan sama-sama di posisi yang sama tapi juga kena rugi gitu gara-gara demonstran juga. Itu kan karena mereka terlalu dikendalikan sama hawa nafsu juga, merasa kita Ya simpelnya aja sih yang lu pengen lu omongin sebenarnya gini aja sih, Cok. Ya nggak orang Indo tuh nggak semuanya pintar, ada yang bodoh kayak gitu. Simpelnya gitu aja. Karena kan yang lu bilang kan demo boleh tapi jangan kayak ngerusak kayak segala macam kayak gitu. Intinya gitu aja. Itu mereka bahkan mereka itu yang merusak tuh mungkin masih pinter gitu. Mereka tuh pinter, mereka tahu memanfaatkan situasi. Mereka tuh tapi bukan tidak bisa mengendalikan pikiran mereka, tapi mereka tuh terkendali sama hawa nafsu mereka. Mereka merasa kalau logika kan memang logika, wah ini orang udah ngambil puluhan juta nih atau puluhan triliun dari rakyat, kita boleh dong ngambil beberapa rupiah aja. Itu kalau logika masuk aja kan. Kalau pintar maksudnya logikanya masuk. Tapi tadi hawa nafsunya nggak dikontrol, merasa itu boleh banget, merasa dosa kecil tuh nggak bisa dibandingkan sama dosa besar gitu. Padahal nggak bisa, dosa ya dosa gitu, bener ya bener, salah ya salah. Nah orang-orang tuh sekarang mungkin sedikit ada narasi-narasi tentang itu. Jadi orang-orang merasa ya nggak apa-apa, sah-sah aja kalau misalnya kita melakukan dosa, toh dosa kita kecil nggak seberapa dibanding. Jadi kayak bandingkan dosa gitu. Sedangkan dosa pada akhirnya tuh baliknya ke diri masing-masing. Jadi kayak kita memang kita nih misalnya saat ini di kalangan menengah atau kalangan bawah, dosanya beda sama dosa kalangan atas. Dosa kalangan atas mungkin keserakahan, kerakusan, mengambil banyak uang, itu dosa mereka. Dan itu perhitungannya beda juga sama dosa kita yang kalangan menengah ke bawah. Mungkin kemarahan, apatisme, tidak peduli, tanpa empati, itu beda lagi tuh dosa-dosanya. Tapi sama-sama dosa dan nggak bisa dibandingkan. Kalau misalnya kita kalau orang pintar pasti membandingkan, orang pintar pasti pakai rasio kan. Oh ini benar nih. Tapi tentang ini nih sebenarnya bukan tentang kepintaran, kebodohan aja jadinya. Jadi kalau misalnya berbicara kayak gininya harus, tapi memang nggak bisa terkontrol lagi ya. Tapi sebenarnya kurangnya tuh saat ini tuh narasi tentang tadi kebenaran dan keburukan tuh, atau kebenaran dan kesesatan tuh nggak pernah dibawa. Jadi dianggap kesalahan atau kesesatan kecil tuh nggak apa-apa gitu, dinormalisasi. Padahal ya nggak bisa dinormalisasi. Kayak kita misalnya saat ini kita kayak kita punya tanggung jawab masing-masing. Misalnya kita maksa nih mau ikut demo, tapi orang tua juga udah ngelarang, tapi kita maksa mau ikut demo gitu. Kita merasa wah nih harus ikut nih stand sama orang-orang lain, padahal orang tua kita di rumah butuh bantuan. Itu kalau logikanya kan memang kita berdampak sama sesuatu yang lebih besar nih daripada di rumah. Tapi kalau secara tanggung jawab, skala prioritas, itu kita salah. Itu kita kesesatan kalau kayak gitu. Kita mengutamakan sesuatu yang di luar kontrol kita, malah kita mengabaikan sesuatu yang di dalam kontrol kita. Dan orang-orang kayaknya banyak yang kayak gitu jadinya.
Utamanya tuh hawa nafsu sebenarnya, tapi banyak yang lupa gitu. Tapi ya udah sih, maksudnya permainannya si iblis ini well play lah, udah berhasil lah. Jadi kayak udah terlanjur juga, jadi mau diapain juga nanti belum saatnya untuk menang juga buat kita manusia. Nanti diserang nggak? Nah masalahnya nih kalau gue sama Abi itu juga sebenarnya gue banyak diskusi nih sama Abi kayak gini, tapi kita tuh suka aduh ini kayaknya orang-orang kalau denger nih juga males gitu dengerin, merasanya tidak dibela, merasanya nih orang ngapain sih ngebela pemerintah, padahal bukan membela pemerintah, kita ini membela kebenarannya. Kita juga nggak membela, bukan artinya membiarkan pemerintah atau membiarkan masyarakat, tapi memang sebenarnya tuh tadi kebenaran itu tetap kebenaran, keburukan ya tetap keburukan, kesalahan itu tetap kesalahan gitu, nggak bisa dinormalisasikan. Nah tapi pasti nanti kalau misalnya keluar ini dianggapnya kan wah kok mah pro pemerintah nih, buzzer, padahal mah enggak, dapat apa kayak enggak, dapatnya dari Allah aja kita. Benar. Kita namakan Itu kalau pemikiran yang bagus, Jo. Iya sih, nah itu makanya. Ya itu kan modelan pikiran kayak gitu kan, itu kan jarang anjing kayak gitu, Jo. Nah itulah, ini pasti nanti kalaupun keluar pikiran kayak gini dianggapnya musuh lagi. Musuh ya. Ya iyalah. Tapi ya sebenarnya ya yang gue takutin ini tuh sampai ujungnya nanti tuh takutnya trauma yang udah lama itu bakal balik lagi. Nah paham itu dia. Paham gak Gig? Maksud gue arahnya kemana? Orang-orang minoritas. Tuh sebenarnya yang gue takutin, so. Karena apa? Kalau itu kejadian lagi, ya gue harus ngilang anjing. Nah, soalnya ini udah tahap penjarahan udah dilakukan. Masalah gini, Gel. Sebelum setelah tanggal 25 itu udah mulai ada anjing, kayak lu mau kejadian tahun 98 dia mau segala macam lagi tuh. Udah panik anjing itu, Cok. Ya kan udah rata-rata orang pada ngomong kayak gitu semua anjing. Gila, udah banget anjing. Jadi mereka ini nih masyarakat SDM rendah ini nih anjing sebenarnya tuh, Cok. Kayak mereka nih yang biasanya ya orang yang punya aspirasi fokusnya kemana, orang-orang masyarakat rendah itu mikirnya kita di sini sama-sama masyarakat nggak ada yang boleh sejahtera semuanya semua. Jadi ya itu semua tuh disamaratakan semua, Cok. Itu mereka itu dosa kemarahan dan kecemburuan, boy. Jadi itu deh SDM rendah ini nih anjing. Itu mereka maunya apa yang mereka rasakan yang orang lain rasakan, orang lain dapat sesuatu, orang lain nggak boleh dapat sesuatu. Itu dengki, itu benci banget loh, bukan benci sih, maksudnya itu bahaya banget, dilaknat sama Allah lah, dosa dengki.